Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur dan senantiasa terus bersyukur, tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada zat Allah yang senantiasa memberikan karunia nikmat yang sangat besar kepada kita semua. Sehingga kalau kita menghitung secara matematik terhadap nikmat yang Allah berikan, dan kemudian kita nilai nikmat yang Allah berikan dengan nilai uang, maka kita tidak akan bisa menghitung berapa jumlah yang harus kita bayar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sering kita melupakan hal tersebut. Seringnya kita ini mengeluh, sambat, kemudian merasa diri tidak nyaman, tidak enak, kekurangan, dan begitu seterusnya. Sedikit sekali kita bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nahl ayat 78, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Begitulah Allah dengan indahnya berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah, dan Allah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian semua dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa saat kita lahir. Dan Allah menjadikan buat kalian pendengaran, kemudian memberikan juga penglihatan, kemudian juga memberikan hati. Supaya apa? Kata Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Saat kita lahir tidak tahu apa-apa, kemudian kita belajar hingga tahu apa-apa. Kita punya mata, bisa melihat berbagai macam pemandangan, bisa membedakan antara warna biru, putih, kuning, dan lain sebagainya. Bisa menunjukkan ini si A, B, C, D, fulan, 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 dan seterusnya. Itu begitu indah. Di saat kita bisa melihat gunung-gunung yang panoramanya begitu indah, kemudian kita di pantai bisa melihat yang namanya lautan lepas yang juga begitu indah. Itu adalah suatu karunia. Di saat mata kita ini kemudian dicabut penglihatannya oleh Allah, maka kita menjadi sedih, kita menjadi susah, bahkan bisa menangis kalau dicabutnya tiba-tiba. Begitu semula bisa melihat, tiba-tiba gelap, menangislah kita. Kemudian kita datang ke dokter untuk diperiksa, dan memeriksakan diri ke dokter itu harus bayar. Kemudian diobati, obatnya bayar. Kalaupun toh bisa melihat belum sempurna, harus dikasih kacamata, kacamata bayar. Berapa juta yang harus kita keluarkan hanya urusan mata, yang oleh Allah sekarang ini kita diberikan dengan cuma-cuma. Karena itulah maka di dalam surat Ar-Rahman, manakala Allah 31 kali dalam satu surat menanyakan kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu kata Allah.
maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kamu sudah diberikan meripat dengan bisa melihat jelas, bisa membedakan satu sama yang lain, bisa membaca Al-Quran, membaca buku, membaca koran, bisa menunjukkan jalan ke sana kemari. Kamu pergi, pulang, hingga pergi lagi hingga pulang. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Sehingga mata yang kamu pakai yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti itu. Lalu Allah memberikan telinga pendengaran yang begitu luar biasa, yang semula kita tidak mendengar apa-apa dengan penjelasan apa-apa, kita kemudian mendengarkan sesuatu, mendapatkan penjelasan, lalu kita memahami sesuatu itu. Dengan telinga kita bisa mendengarkan keindahan suara musik, keindahan suara teman, keindahan suara-suara yang ada di alam ini. Dengan telinga kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat. Itu luar biasa. Lalu ditanyakan lagi oleh Allah, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kemudian kamu dustakan? Masih kurang kalian mendapatkan kenikmatan seperti itu. Sehingga telinga yang aku berikan kepada kalian, kalian gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang buruk, hanya untuk mendengarkan ghibah, fitnah, hanya untuk mendengarkan sesuatu yang menjurus kepada nafsu. Apakah masih kurang? Begitulah kata Allah. Maka kemudian Allah juga menjadikan hati, dan hati itu bisa merasa. Kita punya hati, kita punya rasa cinta, rasa senang, rasa tidak suka, rasa iba, dan lain sebagainya. Hati itu adalah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lalu kemana kalian menggunakan hati selama ini? Padahal hati itu aku berikan pada kalian adalah untuk bisa memahami ayat-ayatku, sehingga kalian bisa sadar dan kemudian menjadi abdillah, menjadi hamba Allah yang mukhlis. Maka kemudian ditanyakan lagi, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah cambuk buat kita semuanya. Kita oleh Allah diberikan situasi yang terkadang aman, terkadang tidak aman, terkadang menyenangkan, terkadang menggelisahkan. Sebelum pandemi kita senang bisa melaksanakan kegiatan los. Begitu pandemi, kemudian pemerintah kita memberikan batasan-batasan 2 tahun lebih. Kita tidak melaksanakan tarawih di masjid 2 tahun 2 kali. Sekarang kemudian Allah memberikan rasa aman lagi. Itu semuanya adalah la'allakum tashkurun, supaya kalian ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di saat kita diberikan kondisi tubuh yang sempurna, mulutnya ada, hatinya ada, telinganya ada, matanya ada, hidung ada, kaki, tangan ada, semua komplit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berbuat sesuatu apa yang kita inginkan. Kemudian kita bisa bekerja keras, lalu membuahkan hasil. Lalu kemudian kita kepingin berkeluarga, menikah, bisa menikah, mendapatkan istri, mendapat suami, kepingin punya anak, dapat anak, kepingin punya rumah, dibelikan rumah. Kemudian kita kepingin pergi ke sana kemari, bisa dengan anak, istri, dan begitu seterusnya. Allah memberikan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu apakah dengan pemberian Allah yang sebegitu banyak, kalian diberikan harta yang banyak, rumah ada, mobil ada, uang di bank didepositokan ada, apakah kalian bersyukur pada Allah? Di saat kalian punya seperti itu, apakah kalian menyisihkan harta sebagiannya saja untuk fisabilillah, untuk menolong orang-orang miskin, untuk menolong anak-anak yatim, untuk orang-orang atau tetangga yang berkekurangan? Apakah sudah kalian lakukan itu? Padahal uang yang ada di deposito itu bisa jutaan, bahkan miliaran, hanya sekedar mengeluarkan uang 100.000, 200.000 untuk mengisi dalam kotak masjid-masjid musola dan kotak-kotak amal. Begitu berat kalian. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan ini? Apakah kurang dengan begitu nikmat yang begitu besar yang sudah aku limpah ruahkan kepada kalian? Nah, begitulah kira-kira pertanyaan Allah dalam surat Ar-Rahman yang harus kita jelaskan.
Belum lagi Allah memberikan penjelasan di ayat yang sangat populer dan setiap orang Islam pasti tahu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, sungguh kami akan memberikan tambahan nikmat lain yang belum pernah kalian rasakan. Wa in asatum falaha. Resikonya juga begitu sebaliknya. Jika wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mengkufuri terhadap nikmat yang aku berikan itu, sungguh siksaku teramat pedih. Saya ingin memberikan gambaran begini para jamaah. Orang bersyukur itu begini. Kalau seandainya ada petugas masjid yang ada di masjid ini, oleh pengurus diberikan uang 5 juta setiap bulan, kira-kira bekerjanya lebih baik daripada di saat diberi hanya 1 juta, atau malah lebih jelek kalau dikasih 5 juta? Tentu lebih baik. Lebih semangat tidak? Lebih semangat. Tanpa diperintah, tanpa 5 juta Pak, pokoknya bekerja all out, 1 hari 1 malam, bekerja terus, membersihkan masjid, membuka pintu di saat diperlukan, kemudian setiap sudut-sudut masjid di mana saja dikontrol semuanya supaya bersih. Itu tanda bahwa orang ini bersyukur, berterima kasih atas jasa yang telah diimbali dengan 5 juta. Tapi coba, sudah diberi 5 juta, fasilitas dikasih, kemudian tugasnya harus dilaksanakan seharusnya, tetapi dia di masjid turu. Kira-kira pengurus ini sedih enggak? Sedih. Mangkel enggak? Mangkel. Dipecat enggak? Dipecat. Gampangannya cara ngomong, kamu ini tak kasih 5 juta, setiap bulan juga masih ada subsidi-subsidi yang lain, suruh membersihkan gini saja kok kamu tidak mau, kok kemudian tidur turu. Pasti begitulah diomeli oleh pengurus ini, ngomel pengurus. Apa sih kurang 5 juta? Perlu aku tambah 10 juta? Aku tambah lagi. Aku kasih segalanya, fasilitasnya. Begitu, masih kurang. Nah, begitulah kira-kira. Demikian juga kepada anak-anak kita. Di saat anak-anak kita sudah berikan fasilitas, kasih kendaraan, kasih HP, diberikan setiap hari itu adalah sangu untuk sekolahnya, sangu untuk yang lain-lain. Kemudian anak itu ternyata membandel kepada ayahnya, kepada ibunya. Apakah orang tua kemudian tidak marah? Marah. Apa yang aku berikan kepadamu, wahai anakku, kurang. Setiap hari uang saku saya kasih 50.000 kurang. Kasih fasilitas kendaraan untuk bisa kesana kemari, bensin aku cukupi. Kemudian kamu tidak membantu ibumu, tidak membantu ayahmu. Kamu tidak mau belajar, kamu tidak mau tertib, kamu tidak mau mengikuti aturan ayah. Kurang. Nah, begitulah kira-kira. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman itu juga begitu. Dengan berkali-kali coba dihitung, 31 ayat yang kemudian berulang-ulang, berkali-kali Allah sampaikan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Apa masih kurang? Kamu dikasih telinga gratis, dikasih mata melihat gratis, dikasih bibir bisa berbicara dengan sempurna gratis, kemudian kamu dikasih udara, lalu kamu menghirupnya oksigen itu dengan gratis. Masih kurang. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Disuruh pergi untuk melaksanakan sholat saja susah, membaca Al-Quran susah, beramal susah, berbuat baik pada orang tua susah, berbuat baik kepada tetangga tidak mau, berbuat baik kepada teman juga ogah. Kemudian kamu hanya menjadi duri dalam kehidupan ini, menjadi sampah dalam masyarakat. Nah, begitulah kira-kira. Nah, kalau kita sadar terhadap surat Ar-Rahman yang berkali-kali Allah bertanya, itu berarti menunjukkan betapa Allah menghendaki kepada kita sebagai hamba ini untuk bisa mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sama di saat kita juga diberikan fasilitas oleh orang tua kita, oleh suami, oleh istri, sudah diberikan sesuatu yang terbaik tetapi imbalannya tidak baik. Para jamaah, ingatlah ayat yang lain Allah menyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan,
maka kebaikan itu hakikatnya adalah kembali kepada dirimu sendiri, tidak kepada yang lain. Kalian berinfak itu kembali kepada dirimu sendiri. Kalian memberikan hadiah itu kembali kepada dirimu sendiri. Ada yang bertanya, enggak Pak, hadiah saya berikan kepada orang, maka kan kepada orang itu kembalinya. Bukan. Harta yang diberikan kepada orang memang itu punya efek positif pada orang itu karena dia menerimanya. Tetapi karena dia menerima dan kemudian ikhlas menerimanya, kita juga ikhlas memberinya. Keikhlasan memberi kepada orang yang menerima itulah kemudian pahalanya kembali kepada kita. Coba kita kepingin sedekah, kita kepingin memberikan infak, kita kepingin memberikan hadiah, lalu yang diberikan tidak ada, yang diberikan tidak ada yang mau, berarti tidak ada kebaikan pada saat itu. Apakah ada yang kembali kepada kita? Tentu tidak. Kita sodakoh kepada seini, enggak, saya tidak menerima sodakoh sampean, aku sudah cukup di masjid. Oh enggak, masjid sudah punya penghasilan yang cukup, sudah cukup malah memberikan kepada orang lain. Kita memberikan kepada tetangga, tetangga mengatakan aku sudah cukup dengan apa yang aku alami, saya sudah bersyukur pada Allah. Akhirnya sodakoh yang akan diberikan tidak ada yang terima. Karena tidak ada yang menerima, bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan dari sodakoh ini? Nah karena itulah maka kita harus bersyukur pada Allah. Di saat kita punya, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain bisa juga menerima dengan sesuatu itu. Berarti orang lain itu berjasa kepada kita karena mau menerima terhadap sedekah kita. Di saat mereka tidak mau menerima sedekah kita, maka tidak akan ada kebaikan lagi yang bisa kembali kepada kita. Kata Allah sebaliknya begitu. Wa in asatum falaha. Jika kamu juga berbuat suatu keburukan, kejahatan apapun bentuknya, maka keburukan kejahatan juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Dalam hidup kita sering berbuat bohong, sering bujuk orang, sering menyakiti orang, maka suatu saat perbuatan itu akan dikembalikan oleh Allah. Tidak dengan orang yang pernah disakiti, tetapi mungkin dari orang lain yang akan memberikan balasan itu terhadap diri kita. Bisa jadi kalau tidak itu semua, Allah akan menurunkan azabnya. Kan tadi dikatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Berarti kembalinya kepada orang yang berbuat. Nah dari sinilah para jamaah, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah dan diberikan sebagai kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya ini, supaya kita taat patuh kepada Allah, taat patuh terhadap perintahnya, taat patuh terhadap apa yang Allah mau. Dengan demikian maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang seperti diharapkan di dalam Al-Baqarah. Tujuan dari puasa itu apa? Yaitu menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun, menjadilah kalian manusia yang bertakwa. Dari sebelum bulan si Ramadan kita menjadi orang yang rodok-rodok medit, kemudian masuk di bulan si Ramadan, lalu kemudian keluar kita menjadi orang yang dermawan. Itu hasil dari Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan sehat, didekatkan kepada yang baik, jauhkan dari kemaksiatan dan kemungkarotan. Mudah-mudahan kita diberikan rizki oleh Allah, rizki yang melimpah ruah, yang halal, yang banyak, yang cukup, yang berkah dunia hatta akhirah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita mendapatkan luberan kebahagiaan hidup di dunia sampai dengan di akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa ilal khairi aqribna wa minasy syarri ab'idna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.